tercapai, omset tim Anda tercapai, bonus jalan-jalan ke Eropa. Kamu saya tunjuk untuk mengatur perjalanan terbaik, budget gak ada masalah. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, di video kali ini saya pengen membahas tentang kenapa sih 3 alasan kenapa sih jualan kok gak laku-laku ya. Kita nggak ngomongin boncos atau apapun itu. Saya ngomonginnya lebih ke arah udah jualan nih, udah ditawarin nih, tapi kok kayaknya seret banget gitu loh jualan itu, kok nggak laku-laku. Itu kenapa itu? Ternyata ada 3 hal yang mungkin menyebabkan ini bisa terjadi. Alright, kita bahas satu persatu. Yang pertama, Anda tidak tahu siapa ideal klien Anda. Yang pertama adalah ideal client. Nah ini saya ketemu banyak orang bermasalah di nomor 1 ketika saya tanya siapa target marketmu, siapa ideal klienmu, dan mereka menjawabnya adalah, dan semua orang kan butuh ya, semua orang kan butuh pakai vitamin, minum vitamin, semua orang kan butuh makan ya, semua orang kan butuh kayak gitu. Itu yang terjadi. Jadi ketika Anda menyebutkan hal-hal seperti itu, artinya adalah Anda belum tahu siapa ideal klien Anda. Kemarin malam saya testing. Saya sedang mengisi acara di sebuah company insurance. Terus saya melakukan eksperimen. Saya bertanya, siapa yang kalau nggak pandemi, duitnya ada, waktunya ada, suka jalan-jalan, suka traveling? Wah, angkat tangan tuh semua tuh kayak, saya suka traveling dan sebagainya. Banyak, puluhan, ratusan orang suka saya gitu. Oke. Kedua adalah, siapa yang pernah lihat travel agent ketika jalan-jalan di mall? Banyak tuh. Oh, pernah lah lihat di mall ada kayak gitu, banyak tuh. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang kalau ngelihat travel agent, dia masuk dan ngambil brosur? Nah, mulai ada yang bilang pernah, ada yang bilang nggak pernah, ada yang bilang jarang, ada yang bilang kadang-kadang, ada yang bilang enggak lah, gitu. Mulai ada yang enggak, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya saya tambahin lagi nih. Kalau misalnya nih, leader Anda di insurance, di company atau apapun itu, mengatakan bahwa nanti 3 bulan lagi, kalau omset Anda tercapai, omset tim Anda tercapai, bonus jalan-jalan ke Eropa. Kamu saya tunjuk untuk mengatur perjalanan terbaik, budget gak ada masalah. Kira-kira kalau Anda ditunjuk kayak begitu, Anda akan ambil gak itu brosur tuh di mall tuh? Semua langsung bilang, ya ambil loh, jelas lah saya akan ambil itu. Oke? Nah, kemudian saya balik pertanyaannya. Kalau misalnya Anda bukan orang yang mencari, Anda adalah travel agentnya tadi, manakah yang akan Anda tawari perjalanan atau paket Anda? Apakah orang yang semuanya yang ada di mall akan Anda tawari? Atau orang yang datang dan minta brosur yang akan Anda tawari? Dari sini clear banget, eksperimen ini clear banget bahwa mereka akan memilih menawarkan ke orang-orang yang mengambil brosur. Artinya apa? Yang ngambil brosur itu yang disebut dengan low hanging fruit. Ini adalah ideal klien Anda yang sudah siap beli. Kalau Anda tawarin orang-orang di mall semuanya, mereka suka nggak jalan-jalan? Suka. Kapan mau jalan-jalan? Belum tahu. Ngapain kita wasting time untuk menawarkan ke orang-orang yang belum siap? Maka kalau sekarang Anda ditanya siapa ideal klien Anda harus menjawab orang yang ngambil brosur dalam konteks travel tadi. Nah, balik lagi sekarang ke bisnis Anda. Anda mau jualan apapun itu, mau fashion kayak, mau makanan kayak, mau apapun itu, siapa yang menjadi target market Anda? Ideal klien Anda ini siapa? Gitu. Karena kalau misalkan Anda tidak tahu dengan jelas siapa ideal klien Anda, maka Anda mau menawarkan ke mereka itu juga kayak berhasil kadang-kadang, ini enggak, berhasil kadang-kadang. Tapi kalau orang yang sudah ngambil brosur tadi, Anda hajar, Anda tawarin, ya dia closing terus kan. Oke, jadi ini, yang pertama, Anda harus tahu siapa ideal client Anda yang menjadi low hanging fruit. Saya tulis di sini aja biar Anda ingat ya. Low hanging fruit. Ya, buah yang mau, sudah random lah ya, sudah siap dipetik. Nah, berikutnya adalah produk. Apakah produk ini dan klien Anda atau ideal klien Anda, apakah sudah mencapai namanya produk market fit? Apakah produk Anda ini memang dibutuhkan oleh mereka? Jangan-jangan Anda yang berasumsi, ya, Anda yang berasumsi bahwa orang pasti mau lah. Belum tentu. Ya, jangan sampai asumsi. Nah, buktikan. Kalau orang memang sudah membutuhkan ini, itu buktikan. Nah, ketika saya membuat tribe value di awal banget, tribe gitu, terlalu futuristik.
Nggak banyak orang yang kayak, Dan, aku mau buat komunitas buat bisnisku. Agak jarang. Jadi saya kemajuan. Pemikiran saya itu kemajuan. Hari ini sudah mulai banyak tribe. Tapi saya mulai tribe itu 3 tahun yang lalu, teman-teman. Nah, 3 tahun yang lalu, orang ngomongin tribe itu udah sangat jarang sekali. Hari ini mulai ada komunitas mulai bermunculan tuh di sana. Tetapi, yang membuat saya bisa mendapatkan user banyak adalah ketika saya mundur. Makanya kalau Anda tahu buku saya juga membuatnya mundur kan. Saya bikin ini dulu kan kemarin. Saya bikin tribe dulu, nggak jadi saya luncurin karena kayaknya marketnya nggak siap deh. Habis itu saya membuat yang kedua, ini list building black book. Oke, nah ini mulai dapat traction. Akhirnya mundur lagi saya. Konten nggak bisa, saya bikin content creator black book. Ya, jadi mundur. Jadi kalau Anda mau mulai, startnya memang dari sini. Ini udah kayak step berikutnya gitu. Jadi 1, 2, dan 3 gitu. Ini belum. Nah, sama dengan Tribelio. Ketika saya membuat tribe platformnya, belum banyak yang mengerti tentang how to use tribe sebagai platform. Nah, akhirnya saya membuat landing page. Makanya ada namanya Tribelio page. Dengan Tribelio page, ternyata penggunanya banyak banget. Anda sudah mulai melihat kan hari ini, kalau Anda lihat beberapa saat ini, saya mulai memposting tuh orang-orang yang mendapatkan namanya Tribelio Award, Tribelio Circle Award. Dari wood, bronze, and then silver. Ya, orang yang mendapatkan $1,000 pertamanya dengan Tribelio mulai banyak. Nah, itu jadi menarik, teman-teman. Ya, jadi produk market fit-nya udah mulai ketemu tuh. Begitu saya buat Tribelio page, langsung banyak yang pakai tuh. Nah, itu udah ketemu tuh. Nah, yang terakhir, nomor 3. Ini adalah message atau positioning. Produknya sama, message-nya berbeda, nggak bisa. Contoh, waktu saya membangun Tribelio page di awal, itu juga kayak tembak ke sana kemari gitu. Oke, kalau misalkan kamu punya orang lain, kamu cuma bisa naruh link doang. Oke, untuk bisa desain bagus, kasih background dan sebagainya, kamu harus bayar. Di tempat Tribelio itu gratis. So, design better, kita bisa gratis, kita punya desain yang kayak begini-begini. Jadi, message kami menggunakan desain. Ya, menggunakan desain. Ternyata nggak ngefek. Ternyata orang tidak mencari desain. Jadi, udah diomongin desain juga nggak ngefek gitu. Nah, kita ubah macam-macam sampai akhirnya ketemunya apa? Ketemunya adalah list building kan. Balik lagi nih. Nah, jadi sekarang ideal kliennya siapa? Sekarang saya masuk kemana-mana. Nah, misalnya contoh pertama, ideal client kami di Tribelio ngelihatnya adalah insurance gitu. Insurance itu lagi dituntut banget karena pandemi begini nggak bisa ketemuan. Dituntut banget untuk nyari bank nama, kolam prospek. Cocok banget dong dengan list building. Jadi begitu message-nya udah, positioning-nya udah pas, list building, target market-nya adalah ini. Ini pertama. Nah, sekarang saya sedang sibuk sekali diundang ke sana kemari ngisi di insurance untuk ngebantu para agent untuk melakukan list building. Sebentar lagi, kami akan masuk kemana-mana. MLM, emang nggak butuh prospek? Butuh dong MLM. E-commerce, emang nggak butuh e-commerce prospek? Butuh dong. Butuh list building semuanya. Saya jualan, dulu saya di 2016, jualan BH, teman-teman. Itu juga pakai list building. Jualan BH, nggak. Bukan insurance, bukan komunitas yang gimana-gimana. Saya cuma jualan BH gitu. Dan itu tetap pakai list building. Tapi pelan-pelan. Jadi kami memasuki pelan-pelan. Ideal kliennya satu. Nah, dari situ jadi ketahuan ya. Begitu sudah satu berhasil, tinggal diduplikasi. Nah, ini loh yang sebenarnya harus Anda cari. Siapa sih yang menjadi ideal klien Anda? Produknya itu memang membantu nggak? Menyelesaikan masalah mereka nggak? Kalau nggak ya percuma Anda tawarin gitu ya nggak bisa. Yang terakhir yang crucial banget adalah message positioning. Ini jadi penting banget. Apakah message atau positioningnya tepat? Sehingga mereka itu jadi mau. Remember, produknya sama loh. Kemarin tuh produknya sama loh. Tribelio page loh. Saya pakai ini kan, saya pakai desain nggak ngefek. Akhirnya saya pakai ini baru ngefek nih. Ya, jadi Tribelio page adalah salah satu-satunya nih page yang bisa untuk melakukan list building. Anda bisa bangun database customer Anda, prospek Anda. Which is habis itu Anda bisa follow up. Nggak ada lagi yang lain. Ya kan? Jadi ini all-in-one platform untuk ngelakuin ini. So, sekali lagi ini penting banget 3 hal ini. Please sekarang dicek di tempat Anda. Nah, kalau misalkan Anda mau diskusi bersama saya tentang ini semua, ideal client, product, dan message punya Anda, silakan join di jointribehacker.com, www.jointribehacker.com. Itu adalah komunitas saya di mana Anda bisa berdiskusi bersama saya dan tim saya untuk ngebahas tentang ideal client, product, dan message positioning dari bisnis Anda. Alright, so thank you so much teman-teman yang sudah nonton. See you in the next video. Bye-bye.